Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Anak-anak solih dan solihah yang semoga senantiasa diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian hari ini? Insyaallah dalam keadaan baik ya. Alhamdulillah. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita yang sungguh sangat banyak. Pada kesempatan kali ini kita akan pelajari tema 1, indahnya kebersamaan di dalam keragaman. Ya. Kali ini kita akan mempelajari penggunaan huruf kapital. Perhatikan ya anak-anak solih dan solehah. Semoga Allah memberkahi kalian dan memberi kemudahan dalam memahami ilmu. Yang pertama, huruf kapital digunakan pada huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya, Halimah menyapu halaman rumah. Pada kata Halimah itu hanya besar, hanya menggunakan huruf kapital karena merupakan awal kalimat. Yang kedua, huruf pertama unsur nama orang. Contohnya, Ali bin Abi Thalib, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kata Ali, ini hanya besar karena unsur nama orang. Itu juga pada Abi Thalib dan juga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yaitu ketika pada awal kalimat petikan langsung. Contohnya, kakak bertanya, kapan ibu pulang? Ya, ini pada kata kakak hanya memakai huruf kapital. Juga pada kata kapan, ini merupakan kalimat petikan langsung sehingga menggunakan huruf kapital. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Kemudian penggunaan huruf kapital yang lain yaitu ketika pada huruf pertama nama kitab, agama, Allah ataupun nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Contohnya kalimatnya adalah Islam adalah agama yang hak. Islam dimulai dengan huruf besar atau huruf kapital karena merupakan nama agama. Kemudian digunakan juga pada huruf pertama nama bangsa, suku dan juga bahasa. Contohnya, Umar fasih dalam berbahasa Arab. Umar U besar karena nama orang ya, dan juga awal kalimat, dan berbahasa Arab. Arabnya besar ya, karena nama bahasa ataupun nama bangsa. Dan huruf pertama nama geografi, letak dari suatu daerah. Contohnya, Pak Ahmad pergi ke Gunung Kidul, Yogyakarta. Ya, Pak Ahmad. Ya, Pak Ahmad P-nya besar, Ahmadnya A-nya besar. Gunung Kidul karena nama geografi, ini G dan K-nya besar. Yogyakarta juga nama daerah, maka hurufnya juga besar. Anak-anak saleh dan salihah yang semoga senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan tentang ilmu pengetahuan sosial. Manusia ini merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan orang lain. Artinya, dia itu selalu butuh bantuan, pertolongan dari orang lain, sehingga tidak bisa hidup sendiri. Maka seharusnya kita ini tidak boleh bertengkar, berkelahi, apalagi berperang, karena kita membutuhkan orang lain. Kita tidak bisa hidup tanpa bantuan dari orang lain.
Sehingga terjadilah yang namanya interaksi sosial. Apa itu interaksi sosial? Yaitu hubungan timbal balik antar manusia. Interaksi sosial dibagi menjadi 3, yaitu interaksi sosial yang bisa dilakukan di rumah, di sekolah, ataupun juga di masyarakat. Contoh interaksi sosial yang ada di rumah, antara kita dengan orang tua kita, dengan kakak, dengan adik. Ketika kita membantu orang tua membersihkan rumah, ada yang menyapu, ada yang mengepel, ada yang mengelap jendela, ada yang membersihkan meja, kursi, dan lain-lain. Ada juga interaksi sosial di sekolah. Contohnya melaksanakan jadwal piket pada hari Senin, siapa dengan siapa, kemudian hari Selasa secara bergiliran, ya, sesuai dengan urutan jadwal yang sudah dibuat, ya. Bisa juga interaksi sosial di sekolah ini antara murid dengan guru, yaitu ketika murid itu menerangkan, ketika guru itu menerangkan, murid memperhatikan, ya, mendengarkan, ya. Kemudian ketika ada ulangan, ada tugas, murid mengerjakan. Ini merupakan interaksi sosial yang ada di sekolah. Kemudian interaksi sosial yang ada di masyarakat, contohnya gotong royong, kerja bakti, ataupun juga ronda malam, ya. Ronda malam keliling kampung menjaga keamanan desa agar aman. Kemudian kita akan mempelajari tentang rumah adat. Rumah adat adalah bangunan yang memiliki ciri khas khusus yang digunakan untuk tempat hunian oleh suatu suku bangsa tertentu. Contohnya di Jawa Tengah, ya, ada joglo dengan bentuknya yang khas. Kemudian Jakarta ada rumah kebaya yang bentuknya juga berbeda dengan daerah ataupun rumah adat yang lain. Rumah adat di Sumatera Barat, ya, di Padang, biasa disebut dengan rumah gadang. Kemudian rumah yang ada di Papua, yaitu rumah Honai, ya, dan rumah-rumah yang lainnya. Ini merupakan rumah adat dari daerah-daerah yang ada di Indonesia yang memiliki kekhasan, keunikan tersendiri dibandingkan daerah yang lain. Baik, sekarang kita akan membahas mengenai senjata tradisional. Ya, setelah kita tadi mengetahui tentang rumah adat, satu daerah tertentu ini juga memiliki senjata yang unik dan khas yang disebut dengan senjata tradisional, yaitu merupakan senjata khas dari daerah tertentu yang setiap daerah ini memiliki senjata yang berbeda-beda dan biasanya digunakan untuk keperluan sehari-hari. Contoh senjata-senjata tradisional yang ada di Indonesia. Ya, ada beberapa senjata tradisional yang sangat banyak, ya. Di Indonesia ini kita hanya memberikan contoh beberapa saja. Di antaranya ada keris, ini di Bengkulu dan Jawa Tengah dan juga Yogyakarta. Kemudian di Riau ini ada pedang jenawi. Sedangkan di Aceh ada yang namanya rencong. Di Jakarta ada namanya golok. Di Banten pun juga hampir sama, tapi disebut dengan golok ciomas. Kemudian di Jawa Barat ada yang namanya kujang. Di Jawa Timur memiliki senjata khas namanya celurit. Dan senjata di Kalimantan Timur ini ada yang namanya mandau. Di Nusa Tenggara Barat mereka menggunakan sumpit, ya. Kemudian di Papua juga menggunakan panah dan sumpit. Ya, demikian anak-anak sholih, ya, senjata-senjata tradisional yang ada di Indonesia. Masih banyak contoh yang lain yang bisa kalian temukan dari sumber yang lain.
Barakallahu fikum. Taib, anak-anak salih dan salihah yang senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tibalah di penghujung akhir ya pelajaran kita hari ini. Kami ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.